Saya selaku pribadi dan selaku Ketua Umum Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat memutuskan ke Iqbal Dinda. Kenapa Iqbal? Kenapa tidak ke Rohmi? Ya, alasannya simpel saja sahabat semua. Dari calon wakil gubernur pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 1, apa yang disampaikan tadi normatif sekali lah ya. Normatif sekali. Karena sesungguhnya Zulkifli, terutama Zulkifli Mansyah, itu tidak lagi rencana dan tidak lagi janji-janji. Dia sudah buktikan sebelumnya. Tentunya Bapak Ibu, setiap calon yang hadir ingin menyampaikan ide-ide terbaiknya. Di samping apa yang sudah kami sampaikan tadi, tentunya sangat penting untuk kita memetakan dari hulu ke hilir. Salah satu masalah besar itu adalah kemiskinan yang saat ini di angka 14%. Memang pada masa TGB dulu kita sempat menurunkan sebanyak hampir 10%, tetapi sayang kita di masa setelahnya hanya mampu menurunkan 1%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeton Jering dan Sanamian, kita akan membahas sedikit atau menyoroti tentang keseruan kontestasi Pilkada 2024 yang sedang berlangsung di Gumi Payer kita, yaitu NDP ya. Ada 3 calon yang sedang berlomba-lomba merebut hati masyarakat NDP untuk dipilih ya. Entah itu nanti siapa yang akan memenangkan hati masyarakat NDP, itulah yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan di NDP. Kebetulan ada 3 paslon yang sedang berlaga ya, yang sedang berkontestasi, yaitu ada paslon nomor urut 1 Rohmi Pirin dan nomor urut 2 diisi oleh paslon Zuluhel ya, dan nomor urut 3 yaitu calon yang didukung oleh presiden kita saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ada Iqbal Dinda ya. Nah, yang menarik sahabat semua, dari ketiga paslon ini kita perlu melihat rekam jejaknya satu persatu ya. Yang kita soroti di sini dari paslon nomor urut 1 yaitu Rohmi Pirin, punya prestasi tentunya selama menjabat, mungkin ya, karena Rohmi kemarin di periode kemarin sempat menjadi wakilnya Bang Zul ya, sebagai wakil gubernur. Nah, sedangkan nomor urut 2 ini, paslon nomor urut 2 ini, Bang Zul Uhel ini, dua-duanya pernah menjabat ya sebagai gubernur kemarin. Gubernur ini termasuk gubernur petahana ya, incumbent ya. Dan wakilnya ini merupakan Bupati Lombok Tengah 2 periode. Beliau kita lihat cukup punya prestasi selama memimpin Lombok Tengah ya. Itu menurut pandangan saya ya, karena saya juga warga Lombok Tengah, jadi saya merasakan kepemimpinan beliau cukup luar biasa. Namun menurut saya secerdas apapun atau sehebat apapun beliau, seorang Abah Uhel, posisinya saat ini jika nanti terpilih atau memenangkan kontestasi Pilkada 2024 di NTB ini, beliau kapasitasnya sebagai wakil gubernur, bukan sebagai gubernurnya. Jadi kapasitas beliau terbatas ya. Seorang wakil itu tidak boleh melebihi kewenangan seorang gubernur. Jadi tetap yang menentukan itu nanti seorang gubernur ya, menjadi pimpinan nomor 1-nya di NTB nanti. Nah, kita beralih ke paslon nomor urut 3, Mi Iqbal ya, Mi Iqbal atau Iqbal Dinda. Beliau ini selama menjabat sebagai duta besar, kita mungkin jarang melihat beliau ya muncul di media. Namun
yang perlu kita soroti, beliau pasti punya pengalaman yang cukup luar biasa karena selama menjabat sebagai dubes atau duta besar Turki, beliau tentu sudah berinteraksi dengan tokoh-tokoh dunia. Artinya seorang presiden kita kemarin, Joko Widodo, tidak mungkin akan menempatkan orang sebagai duta besar kalau orang tersebut kurang kapabel, kurang pengalaman, tidak mengerti. Ya, jadi kapasitas beliau sebagai duta besar kemarin, pengalaman beliau tentu menurut saya tidak diragukan lagi, walaupun jarang terekspos di media, ya. Namun saya yakin beliau ini cukup punya bekal untuk memimpin NTB ke depannya. Nah, sahabat semua, kemarin sebelum saya menentukan sikap, banyak yang penasaran kan arah dukungan saya ke paslon mana. Terus nanti saya akan jawab satu persatu, sahabat semua ya. Kemarin sebelum saya menentukan sikap, sahabatku semuanya, banyak yang bertanya, Bang, kira-kira ente kemana di pilkada ini? Ini teman-teman yang bertanya ke saya langsung, Bang, ente kira-kira kemana ke pilkada ini, khususnya gubernur, dan organisasi ente mau dibawa kemana, yaitu AKNTB, begitu kan? Pertanyaan mereka teman-teman ini. Lalu saya jawab simpel, sahabat semua, kita lihat momen yang tepat untuk saya akan buka semuanya. Nah, beberapa waktu lalu saya langsung menghadiri pelantikan atau peresmian ya tim kampanye salah satu paslon yang saya dukung, yaitu nomor urut 3 ya, Iqbal Dinda di Hotel Mataram. Jadi dari situlah saya memutuskan, sebelum itu saya merenung ya, harus saya berjuang di barisan mana. Akhirnya setelah saya kaji semuanya, rekam jejaknya, kepedulian mereka terhadap seni dan bidang-bidang yang lain, ternyata saya menemukan apa yang saya cari ini menurut keyakinan saya ini. Menurut keyakinan saya ada di Iqbal Dinda. Jadi untuk itu saya memutuskan, saya selaku pribadi dan selaku Ketua Umum Asosiasi Kecimol Nusa Tenggara Barat dan mewakili teman-teman musisi Lombok lainnya untuk memutuskan ke Iqbal Dinda. Tentu ini mengundang pertanyaan dari sebagian teman-teman saya, teman-teman dekat saya yang selalu bergerak di bidang politik ya. Bang, ente kenapa memihak ke Iqbal Dinda? Padahal ente itu belum kenal sepenuhnya dengan calon yang ente dukung begitu. Mungkin beliau nih, para teman-teman saya ini, sahabat-sahabat saya ini bertanya seperti itu karena saya sebelumnya pernah menyebut bahwa saya akan berpihak atau mendukung salah satu paslon yang pernah menjabat sebagai bupati 2 periode di Lombok Tengah, yaitu Abah Uhel ya. Lalu di pertengahan jalan tiba-tiba saya mengalihkan dukungan ke Iqbal Dinda. Mereka tentu cukup heran ya saya tidak menampilkan itu ya. Inilah seperti apa yang saya sampaikan tadi, saya sudah renungkan dan saya sudah pikir matang-matang bahwa saya mendukung Abah Uhel. Oke, saya mendukung Abah Uhel sepenuhnya dulu ya. Bahkan di pilkada lalu saya total ya, saya mendukung beliau maju sebagai calon gubernur, itu saya dukung. Tapi saat ini saya tidak dukung karena beliau seorang wakil, jadi saya kurang sepakat atau kurang setuju untuk
melihat beliau di posisi wakil. Seharusnya beliau di posisi nomor 1 karena pengalamannya 2 periode memimpin Lombok Tengah, dan prestasinya beliau cukup luar biasa di Lombok Tengah menurut saya ya. Jadi alasan saya tidak mendukung Abauhel atau Zuluhel karena itu. Saya kurang sepakat atau tidak setuju kenapa beliau ini ditaruh menjadi nomor 2 atau menjadi wakil seorang Zul ya. Itu seandainya beliau berada di posisi nomor 1 menjadi calon gubernur, mungkin saya akan mendukung kembali ya beliau. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih Iqbal. Kenapa Iqbal? Kenapa tidak ke Rohmi ya? Alasannya simpel saja sahabat semua. Kedua tokoh ini selama kepemimpinannya kemarin di periode pertamanya kemarin, saya tidak melihat signifikan perubahan kemajuan yang ada di NTB seperti di eranya TGB ya. Saya tidak melihat itu. Kita bisa melihat di eranya Tuan Guru Bajang kemarin, kepemimpinan beliau selama menjabat sebagai gubernur itu kemajuan yang ada di NTB ini cukup luar biasa, terutama di Lombok ini ya. Banyak sekali perubahannya, kemajuannya Lombok ini, NTB ini di bawah kepemimpinan TGB. Lalu setelah dilanjutkan oleh Zul Rohmi kemarin, di periode kemarin, saya melihat tidak ada signifikan ya perubahannya. Terlihat kok kayak nggak ada kemajuan begitu, itu saja, nggak ada kemajuan sama sekali. Jalan-jalannya banyak yang masih berlubang, penataan kota semua ini, pokoknya intinya itu yang ditinggalkan TGB belum banyak disulap menjadi lebih baik lagi. Jadi kayak terlihat monoton begitu, tidak ada gebrakan-gebrakan baru yang dihasilkan oleh Zul Rohmi ini. Yang lebih penting lagi, saya yakin ini memimpin sebuah organisasi di bidang seni ya, yaitu Kecimol. Selama kepemimpinan beliau Zul Rohmi ini, tidak sedikit pun saya melihat ada kepeduliannya terhadap musisi-musisi jalanan seperti Kecimol. Tidak ada sama sekali kepeduliannya terhadap musisi-musisi Kecimol. Belum lagi kepeduliannya terhadap seniman, musisi-musisi Lombok kita, penyanyi-penyanyi Lombok kita atau pencipta lagu. Artinya seniman kita tidak diperhatikan. Salah satu contoh ini, saya ini selaku pencipta lagu, penyanyi sasak ya, tidak pernah mendapatkan perhatian dari para elit, para pejabat yang memimpin kita selama 5 tahun kemarin. Tidak ada. Bukan hanya saya, teman-teman saya yang lain juga seperti itu, mengalami nasib yang sama. Saya tidak melihat keberpihakan atau perhatian mereka terhadap seniman ini atau musisi yang ada di Lombok ini, tidak sama sekali. Beliau ini mungkin hanya fokus atau memperhatikan bidang-bidang tertentu saja, namun mengabaikan profesi kami yang di bawah ini sebagai seniman, musisi yang ada di daerah NTB ini. Padahal karya-karya kami lah yang harus disupport. Seharusnya karya-karya kami ini harus disupport, dikembangkan, harus didukung, dipromosikan keluar, supaya kita bangga loh, kita punya lagu daerah, kita punya tradisi yang harus disupport, diperhatikan oleh pemerintah ya. Tapi selama beliau ini menjabat, Zul maupun Ibu Umi Rohmi ya, beliau tidak memperhatikan itu. Seakan-akan kami ini dianaktirikan ya.
Nah, begitupun juga yang dialami oleh para konten kreator, ya. Mungkin media mainstream mungkin diperhatikan, tapi konten kreator ini saya rasa juga tidak mendapatkan perhatian. Padahal mereka konten kreator maupun musisi jalanan seperti Kecimol ini berdarah-darah kemarin memperjuangkan Zul Rohmi di periodenya kemarin, mendukung total beliau-beliau ini. Setelah jadi, mereka lupa atau bahkan mengabaikan kami-kami ini. Itu alasan kami untuk meninggalkan yang namanya Zul maupun Umi Rohmi. Jadi itu alasannya saya selaku pribadi dan selaku Ketua Umum Asosiasi Kecimol NTB atau AK NTB seperti logo ini, untuk memberikan dukungan terhadap Mi Iqbal yang menurut keyakinan saya insya Allah dan mudah-mudahan bisa memperhatikan nasib-nasib kami ini, para musisi-musisinya Lombok, para musisi-musisi jalanan seperti Kecimol, Ale-ale, gendang belik, apapun namanya, itu diperhatikan. Dan musisi seniman-seniman kita seperti pencipta lagu Sasak, penyanyi, produser, dan konten kreator yang bergelut mempromosikan semua aspek-aspek wisata kita, semua wisata-wisata yang menarik di NTB ini untuk segera disupport, oleh pemerintah, diperhatikan. Nah, itulah keyakinan kami terhadap Mi Iqbal. Semoga mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau nanti jika terpilih menjadi gubernur 2024 di NTB ini, harapan kami itu, kami titik betul supaya seniman apapun namanya, apapun nama sanggarnya, apapun jenis komunitasnya, semuanya harus disupport. Entah itu gendang belik, entah itu Kecimol, entah itu ale-ale, entah itu bedap, apapun namanya itu, semuanya harus disupport. Pemerintah harus hadir di sini. Pemerintah tidak boleh mengabaikan profesi ini, bidang ini.